Binar, balik lagi di podcast Ngobrol Pintar Bikin Binar bersama dengan aku Zemi yang akan jadi hostnya. Tapi kali ini aku juga nggak sendirian. Aku udah bareng sama fasilitator paling hits di Guru Binar, yang paling tunggu-tunggu, yang paling difavoritin sama user Guru Binar, yaitu Ibu Juliana. Halo Ibu. Halo Zemi, apa kabar? Ketemu lagi kita di sini. Iya ya, di tempat yang sama ya Bu ya, dengan acara yang sama juga. Gimana nih Bu, sekarang lagi sibuk apa? Lagi sibuk mendampingi para peserta pelatihan tentunya, dan juga rekan-rekan Guru Binar yang sedang mencoba mengimplementasikan kurikulum nasional yang baru nih. Oh iya ya, sekarang lagi ada isunya ya, akan ada sesuatu yang baru gitu. Nah teman-teman, Bu Juli ini juga seorang pendidik dulunya, jadi akan banyak sekali case yang relate dengan beliau gitu ya. Terus juga Bu Juli ini sudah kurang lebih 20 tahun ya Bu ya berkecimpung di dunia pendidikan, jadi bersama-sama untuk membangun pendidikan di Indonesia, betul ya Bu ya? Lebih tepatnya 23 tahun sih. Wow, sudah lebih lama ternyata guys. Sudah dewasa ya. Iya, mungkin ya udah kuliah lah ya Bu ya kalau dilihat dari usia anak mah gitu. Bu Juli, aku inget banget Bu zaman dulu waktu aku sekolah ya Bu ya, nilai rapot tuh jadi hal yang paling ditakutkan gitu ya, yang paling bikin deg-degan lah gitu, apalagi pas mau bagi rapot karena takut banget akan ada nilai merah. Bahasanya nilai merah Bu zaman aku nggak apa-apa ya Bu. Sama dong, kayak zaman aku nih, kita berada satu zaman atau enggak nih ya? Harusnya sih satu zaman ya Bu ya. Terus juga ada yang namanya tuh KKM. KKM tuh kalau nggak salah tuh ya standar minimum nilai gitu lah Bu. Ini sama nggak sih Bu pas waktu Ibu juga ngerasain kayak gini? Ya tentunya sama ya, cuman mungkin terminologinya aja sih yang berbeda. Kalau tadi ditanya takut nggak? Wah, kamu nggak tahu. Aku setiap kali kalau udah mau terima rapot pasti nggak bisa tidur dan deg-degan banget gitu loh, karena menuju ke terima rapot itu kan kita ujiannya ulangan umum, disebutnya sebagai ulangan umum. Ulangan umum 1 minggu, dan aku tuh tipikal orang yang belajar dengan cara membaca kencang-kencang. Jadi kebayang nggak kamu selama 1 minggu polusi suara terjadi di rumah aku karena aku membacanya untuk supaya aku mengingat, dan itu tuh bisa sepanjang hari. Jadi sampai ibuku tuh selalu bilang ini kayak lagi ada pembawa berita nih, lagi membacakan berita selama 1 minggu. Nah kurang lebih begitu. Jadi deg-degan sih, apalagi waktu zaman aku itu Zem, nilai merah itu masih suatu hal yang sangat memungkinkan loh. Dapat 4, dapat 3, aduh pokoknya ngeri banget deh. Bahkan ada beberapa terminologi nih, ini bahasanya anak-anak zaman dulu, rapor lu kebakaran nggak? Ya Gitu. Jadi sampai kebakaran saking merah-merahnya Banget, ya. banget. Tapi iya sih Bu, dulu nginget-nginget zaman pas sekolah tuh nilai merah tuh yang paling ditakutin. Tapi untungnya Bu, aku anak pinter Bu, aku gak pernah dapet nilai merah. Nah Bu, Ibu kan sebagai seorang pendidik juga ya Bu ya dulunya gitu. Sebenarnya tuh peran dari nilai rapot tuh apa sih Bu? Wah ini menarik nih, karena kalau dibilang apakah peran dari nilai rapor itu sebenarnya berperan loh Zem. Ibaratnya gini, kamu membeli sebuah kue nih, harganya 1.000, nilainya 1.000. Kue yang sama tapi harga 2.000, nilainya 2.000. Sama, Zemi pelajaran IPA nilainya 7. Nah aku pelajaran IPA nilainya 6. Jadi sebenarnya nilai rapor tersebut itu melambangkan kemampuan siswa, pencapaian siswa dibandingkan dengan rekan-rekan yang ada di kelasnya. Nah sebenarnya kalau ditanya apakah penting, ya tentu saja penting, karena kalau tidak bagaimana kita menilai kemampuan siswa. Tetapi balik lagi nih, jadi kayak dirty little secrets of pendidikan, kayak aduh kok aku jadi kayak menjadi budak nilai gitu loh. Jadi seakan-akan yang aku kejar cuma nilai, padahal apakah benar itu value-nya? Kan belum tentu. Nilai itu kan hanya label, tapi belum benar-benar mengukur kualitas orang itu sendiri. Misalnya gini nih, Zemi bersekolah di satu SMP A, aku bersekolah di SMP B, kita punya gurunya beda nih ya Zem ya. Lalu kemudian kita sama-sama nilai 7. Apakah arti kualitas kita sama? Belum tentu. Yang nilai aja berbeda. Mungkin
materi tes juga berbeda. Jadi hal-hal seperti itu sih yang kadang-kadang masih menjadi perdebatan tersendiri. Bahkan kalau aku lihat nih, nilai bagus itu ibaratnya tuh seperti follower yang banyak banget di media sosial. Bisa dibeli Bu itu mah. Nah betul, itu dia, menarik tampilannya, tapi pada saat kita lihat kontennya belum tentu menarik. Tadi kan Zeni bilang bisa dibeli, nah itu dia gitu loh. Nah iya Bu, tapi kan yang aku tahu juga ya Bu ya, pada saat zaman dulu aku kalau misalnya salah satu syarat untuk masuk ke universitas itu kan melalui nilai rapor ya Bu ya. Betul banget. Sampai sekarang masih loh Zem. Oh masih ya? Masih. Kalau zamanku tuh namanya SNMPTN Bu. Kalau sekarang tuh kalau nggak salah SNBP ya Bu ya? Iya betul, berdasarkan prestasi. Iya, seleksi nasional berdasarkan prestasi betul. gitu ya Bu. Jadi aku tuh pada saat dulu ya Bu ya, pas zaman SNMPTN ini tuh aku selalu ngecek nilai raport aku. Aku ngecek. Wah kamu ini yang udah ngecek ya kira-kira gimana nih gitu, masuk nggak gitu ya? Gitu, karena aku tuh punya impian pengen masuk ke PTN. Sedangkan PTN ini tuh menjadi primadona di Indonesia gitu lah Bu. Jadi kayak banyak banget saingan seluruh negeri ya Bu ya, karena se-Indonesia yang pengen masuk ke situ gitu Bu. Jadi kayak aku tuh harus ngecek selalu nilai raport aku untuk masuk ke PTN itu gitu Bu. Nah sebenarnya gini loh Zem, kalau yang aku lihat itu kita tuh berada di dalam sebuah situasi FOMO ya, fear of missing out gitu loh. Kenapa? Karena kembali lagi semua orang pengen kok masuk ke PTN yang favorit. Siapa enggak? Aku juga pengen, semua orang pengen gitu. Tetapi apakah hanya itu satu-satunya cara? Tadi Zemi mengatakan bahwa nilai ya Bu ya berdasarkan prestasi. Tapi kita balik lagi nih, aku mau ngajak Zemi dan juga mungkin teman-teman lain yang mendengarkan untuk flashback lagi sedikit. Kita kembali lagi ke berita-berita sebelumnya. Waktu itu aku pernah baca berita sebuah artikel yang menyatakan bahwa sekitar berapa ya 850.000 pendaftar SNBT 2025 SNBT loh ya, jalur tes ya, itu hanya sekitar 30% yang lolos. Kecil banget ya Bu ya? Kecil banget. Pertanyaannya kan dites kan ujiannya ada nilainya, rapornya juga ada kok, tapi cuma 30%. Nah kemudian di berita yang lain kalau Zemi juga di sekolah-sekolah beberapa SMA yang ada di Depok 51 siswa itu gagal. Yang katanya itu nilainya tidak valid ya gitu. Nah hal seperti itu kan jadi seperti dua mata sisi dari sebuah koin gitu loh. Apakah kita mau mengejar mana? Kita mau mengejar nilai, apakah nilai satu-satunya? Apakah nilai menjadi dewa nih, kompas kita? Atau memang ada nggak sih selain nilai? Gitu kan, padahal kalau kita kembali lagi merefleksikan, aku sebagai seorang pendidik, aku juga jadi merefleksikan apakah selama ini aku teaching to kelulusan nilai, teaching to grades, atau teaching to understanding. Bisa jadi aku sebagai guru juga nggak mau FOMO nih, supaya murid-murid aku masuk terbaik. Ya udah pokoknya jor-joran aja deh kita latihan, semuanya dibombardir dengan begitu banyak latihan-latihan masuk. Tapi kembali lagi, apakah itu benar teaching to grades atau teaching to understanding? Padahal kalau kita lihat nih kebutuhannya dunia, ya kita kan perlu lolos ya di University of Life. Benar. Kita boleh lolos dari universitas mana saja, Jamie sebutkan lah. Tapi kembali lagi, apakah nanti itu menjadi jaminan kita berhasil dan sukses? Benar. Di satu sisi lainnya, di koin yang sebelah kanan, tadi koin sebelah kiri, koin yang sisi sebelah kanan, tidak menjadi jaminan. Nilai itu tidak menjadi jaminan. Ada banyak hal, contoh misalnya, Jamie nih apa nih kelebihannya nih selain tadi jago IPA mungkin ya, apalagi sih nari mungkin, lukis mungkin, apa nih? Nyanyi mungkin. Nah itulah yang bisa kita kembangkan. Bakat-bakat itulah yang memang kita perlukan. Jadi sangat disarankan siswa-siswa itu punya portofolio
gitu kan. Kita nggak pengen nih menyelesaikan soal-soal yang ada di monitor aja nih, tapi kita tidak bisa lolos atau lulus di University of Life. Kita juga nggak pengen gitu. Nah Bu, tapi kan yang terjadi di masyarakat tuh ya Bu, ada juga statement yang bilang kalau misalnya nilai tinggi udah pasti masuk PTN. Yes, Itu tuh barengan sama statement yang nilai jelek gak akan masuk PTN. Yes, Jadi kadang-kadang orang yang udah menyadari nilainya dia tuh mungkin gak tinggi-tinggi banget, sadar diri Bu, udahlah langsung aja masuk PTS gitu. Jadi gak berani untuk masuk PTN karena statement itu gitu Bu. Oke. Kalau aku sih ngeliatnya itu red flag ya. Karena gini loh, toxic mindset itu juga jadi salah satu penghalang. Jadi misalnya, aduh gila, gue nilai gue cuma 6 nih, aduh kayaknya udah deh, gue nggak usah deh masuk PTN deh. Kan akhirnya menjadi tidak termotivasi untuk belajar. Padahal, wait tunggu dulu. Itu masalah prestasi, jalur prestasi. Masih ada kok jalur mandiri. Kok kenapa Banyak jalur ya, Bu, banyak ya? jalur gitu kan, banyak jalan menuju Roma. Tapi satu hal yang penting, kita tidak boleh punya toxic mindset. Itu red flag banget sih Zem, nggak boleh banget. Kenapa? Ketika kita punya toxic mindset, kita langsung ya udahlah ya, nggak usah coba lagi. Iya bener, jadi banyak banget Bu yang dimotivasi kayak gitu. Betul. Apakah karena baik lagi nih, apakah memang itu salah satu-satunya jalan menuju sukses? Kalau misalnya Zem nilai tinggi, prestasi, apakah jalan menuju sukses? Enggak kok. Banyak banget murid-murid aku, kalau aku ngelihat lagi ya dengan pengalaman aku waktu mengajar, they are not my brightest student. Bukan orang-orang, bukan siswa-siswa yang memang top notch lah, juara 1, juara 2, juara 3, ranking 1, 2, 3, enggak, atau prestasinya di mana-mana. Tetapi justru bahkan yang lolos di PTN adalah yang siswa-siswa yang memang yang middle, yang nggak terlalu kelihatan prestasinya di sekolah, tapi ketika mereka berusaha dan mencoba, bisa. Kembali lagi sebenarnya kita ngomongin masalah, oke, lu punya kemauan nggak sih? Yes, Gitu. benar ya. Jangan sampai memiliki sebuah mindset grades over growth. Gitu loh. Kalau grades over growth pasti akan terkungkung banget deh, dan itu menjadi sangat-sangat red flag. Apalagi sampai menghalalkan segala cara ya. Yes. Kayak misalnya copy paste jawaban. Waduh, itu yang Ya bahaya kan? lagi zaman sekarang ya Bu ya. Iya, Gampang banget. AI di mana-mana, ChatGPT di mana-mana, ya udah deh untuk ngerjain pekerjaan assignment sekolah, copy paste. Itu akhirnya karakternya di mana? Kan bukan karakter itu menjadi salah satu modal utama kita lolos ya di University of Life. Itu kan yang lebih penting. Benar-benar sih Bu. Berarti kan kalau dari yang tadi Ibu bilang, sebenarnya tuh anak atau siswa itu tuh harus mempersiapkan mungkin sejak dari kelas 1 SMA ya Bu ya. Jadi harus punya strategi gitu ya. Banget. Jadi bukan hanya dari nilai rapot aja, tapi juga tadi mungkin Bu Juli bilang harus punya prestasi lainnya gitu, ya, punya portofolio gitu. Nah, untuk menyusun strategi ini Bu, sebenarnya tuh peran guru tuh penting gak sih Bu? Dan apa peran guru dalam menyusun strategi ini? Karena kalau yang aku tahu tuh, aku ingat aja ya Bu ya, zaman dulu aku sekolah, siswa itu tuh hanya, silakan Bu diminum. Haus ya Bu ya? Haus, aku ambil sendiri loh ya, bagikan rumah sendiri loh ini. Silakan diminum Bu. Iya, aku ingat aja Bu, zaman dulu aku sekolah, pas aku kelas 12, itu tuh guru baru mendampingi Bu. Baru mendampingi untuk aku dan teman-teman aku misalnya menyusun strategi masuk ke PTN mana gitu. Padahal yang aku lihat ya, sebenarnya aku punya beberapa teman tuh yang punya potensi Bu, yang punya potensi yang mungkin ya, yang aku bayangkan ya Bu, mungkin ya kalau bisa dipupuk dengan benar sejak dia kelas 1 SMA, mungkin ya itu tuh dia pasti dapat Bu. Iya, betul banget. Jadi sebenarnya gini Zem, peran guru tuh penting banget, karena gini, kebayang nggak sih ya kamu waktu SMA kelas 1, kalau dulu kan ada jurusan ya kan? IPA, IPS, sastra juga kan, bahasa. Terus kalau sekarang mungkin sudah tidak ada jurusan lagi, tetapi kebayang nggak sih waktu kamu masuk kelas 1, terus kamu disuruh milih yang mana ya? Bingung nggak sih? Iya bener. Kehidupan normal aja udah bingung, gimana mau memilih untuk masa depan gitu loh. Ditambah lagi dengan begitu banyak informasi, pasti akan keblinger sendiri. Bahasa keblinger tuh bahasa mana, tapi ya itulah gitu loh, yang sangat bikin bingung banget. Nah, disitulah sebenarnya peran guru. Guru itu bukan menjadi teller ya, tetapi menjadi teman diskusi gitu.
Nah, ketika mulai kelas 1, bahkan sebenarnya kalau tadi kamu bilang di kelas 12 ya, di kelas 3 SMA ya itu udah telat banget sih Zem. Jadi makanya di situ tuh orang pada buru-buru gitu kan dan bingung. Yaudah deh yang mana aja yang penting ngetes, yang penting dapet supaya nggak gap year. Padahal sebenarnya salah banget. Akhirnya alih-alih kita masuk ke dalam sebuah perguruan tinggi dan memilih jurusan, alih-alih kita malah nggak suka sama jurusan itu. Nah, jadi kembali lagi, guru itu penting banget. Dimulai dari misalnya kelas 10. Sebenarnya kamu tuh suka apa sih? Pasti bingung dong. Supaya siswa itu bisa dapet nih, oke, kayaknya aku suka robotik, kayaknya aku suka hal-hal yang berhubungan dengan IPA, biologi gitu. Nah, itu perlu diekspos. Eksposnya bagaimana? Jangan diekspos mengenai pelajarannya, bosen, enak banget kali biologi, IPA, IPS, mereka Apalagi matematika. aduh enggak deh gitu kan. Nah, apa yang mesti diekspos? Ekspos pekerjaannya. Kita ajak siswa itu untuk berpikir, kalian tuh tahu nggak sih sebenarnya pekerjaan apa nanti 10 tahun mendatang? Coba, pernah nggak kita berpikir kalau jadi YouTuber? Sekarang jadi sebuah pekerjaan. Bangga Creator ya Bu ya? Iya, bangga loh KTP YouTuber nih. Coba. Bu emang YouTuber masuk ke KTP juga Bu? Profesi kan? Oh, iya sih, bener. Profesi. Nah, orang nggak akan pernah terpikir. Oleh karena itulah hal-hal seperti itu yang kita perlu ekspos. Jenis-jenis pekerjaan yang belum tentu ada. Disitulah kekreativitasan guru. Nah, sesudah guru mengekspos siswa dengan berbagai macam pekerjaan, itulah kreativitas guru ya. Ngayal aja nggak apa-apa sebenarnya, karena pekerjaan itu bisa diciptakan kok selama ada peminatnya gitu. Kenapa YouTuber bisa ada? Kenapa content creator bisa ada? Karena orang Indonesia, dunia kita suka ngeliat konten. Iya sih benar, visual banget. Iya, visual banget kan. Kenapa TikTokers itu booming? Ya karena begitu. Nah, dari situ kemudian baru untuk pekerjaan yang seperti ini, yuk kita tarik mundur. Perlu skill apa sih? Kalau YouTuber berarti skill komunikasi nih. Oke, setahap demi setahap kan? Oke, skill komunikasi kalau gitu jurusan apa ya yang cocok? Nyambung ya Bu ya, dari profesi ke skill. Betul. Ya. Jadi selama masa itu sebenarnya maklumi saja kalau masih pada galau. Nanti pada saat mereka kelas 11 menuju ke kelas 12, mereka sudah lebih paham dan lebih dapat mantap gitu ya Bu ya. Kalau kelas 12 baru mulai mikir, telat kamu, nanti malah tidak sesuai dengan passion kamu, seperti itu. Banyak kesalip Bu jadinya kalau Nah, misalnya betul. baru kelas 12, karena itu aku ngerasain sendiri untuk teman-teman aku gitu ya. Jadi Ibu, anak-anak tuh justru emang dari awal ya harus Betul sekali. berperan dalam menentukan masa depannya sendiri lah. Pasti berhubungan sama masa depan tuh kan Bu, orang tua juga pengen punya masa depan yang baik untuk anaknya. Yang terbaik lah Bu ya buat Siapa anaknya. orang tua yang nggak tahu kan? Nah tuh bener, mungkin Ibu juga sebagai orang tua mungkin ya pernah mengalami fase-fase itu kali ya Bu ya, pada saat mempersiapkan anaknya untuk masuk ke jenjang yang Betul lebih lagi banget. gitu. Nah, gini loh, orang tua tuh sebenarnya sama galaunya dengan anak. Sama-sama galau. Iya, sama-sama galau. Semua serba galau Semua gitu. serba galau. Terus jadi kayak gini, oke, dia bingung, sama dong, kita juga bingung, dia maunya apa ya gitu. Tapi Nah, gengsi nggak Bu? Ibu sebagai orang tua galau gitu. enggak sih, kalau aku sih kebetulan memang aku juga punya anak remaja yang sebentar lagi sudah harus, memang aku persiapkan untuk. Gak kelihatan ya Bu ya, Ibu punya anak remaja yang Aduh, sangat terima muda. kasih loh. Nah, jadi aku juga membantu. Aku jadi teman curhat juga, teman-teman diskusi juga gitu loh. Aku bilang bahwa ya aku juga galau sebenarnya. Kamu maunya apa sih gitu loh? Kamu maunya apa? Karena yang membedakan kita orang tua dengan anak kita itu hanya masalah pengalaman. Sisanya bisa jadi mereka lebih kreatif. Nah, oleh karena itu aku sebagai orang tua, kembali lagi mungkin karena aku punya latar belakang guru ya, jadi aku juga bisa nih mengarahkan dia untuk oke, yuk kita lihat yuk pekerjaan-pekerjaan apa sih yang nggak akan punah, apalagi dengan AI zaman sekarang gitu loh. Kan yang harus mereka siapkan bukan pekerjaan sekarang tapi pekerjaan nanti 10 tahun kemudian. Nah, dari situ expose dengan pekerjaan itu, kita browsing bareng, kita browsing juga universitas-universitas yang kira-kira sesuai dengan minatnya. Aku bebaskan sih mau PTS kayak mau PTN kayak apapun itu, tetapi yang memang sesuai dengan karakter mereka. Karena begini lagi nih Zem, ini hal yang menarik. Misalnya contoh ya, satu universitas
dia punya satu fakultas, satu jurusan. Misalnya let's say mechanical engineering lah gitu ya. Keren ya, dari jurusannya udah keren. Iya, mechanical engineering. Tetapi di fakultas yang berbeda, jurusannya namanya bukan mechanical engineering, tetapi mempelajari mata kuliah yang mirip dengan mechanical engineering. Begitu. Nah, jadi aku sebagai orang tua, aku membantu anak aku untuk meriset sampai ke dalam itu gitu. Coba kita lihat benar nggak sih mata kuliahnya, apakah ini yang ingin kamu pelajari? Karena kalau menurut aku, either you make it or you break it. Ini kita ngomong 4 tahun ya, kuliah normal tuh 4 tahun. Benar-benar. Kalau mereka nggak suka, aduh kebayang nggak sih kamu bangun pagi-pagi, aduh masuk itu pelajaran aritmatika yang apa sih gitu kan, kayaknya Udah bete dulu. udah bete dulu, let alone lah mau ngomongin soal nilai yang bagus gitu. Jadi yang kembali lagi, kalau sebagai orang tua aku rasa penting banget ya untuk menjadi teman diskusi dan teman mengekspos untuk hal-hal yang membuat mereka juga apa nih gitu. Berarti dari semua pihak ya. Yes, Bahkan betul, dari betul si anaknya itu sendiri tuh juga harus menyusun strategi, Betul banget. didukung sama gurunya, sama sekolah, bahkan sama orang tua gitu. Karena pasti semua pihak pengen yang selalu pengen yang terbaik ya Bu ya. Nah berarti Bu, statement dari nilai rapot menjamin masuk PTN itu sebenarnya belum tentu benar ya Bu ya? Belum tentu benar gitu ya. Aku mau nambahin lagi. Tadi aku Boleh, memberikan analogi bahwa Zemi nilainya 6, aku nilai 5 gitu ya. Atau aku sama-sama 6, tapi kita berada dari sekolah yang berbeda. Jadi misalnya nih, Zemi adalah siswa paling pintar di SMA A. Kemudian semua orang kayak oke, Zemi pasti masuk PTN. Wait, tunggu dulu. Ketika di compare sama sekolah yang lain, bener nggak nih Zemi berada di tier pertama? Apa jangan-jangan Zemi di tier kedua? Atau memang Zemi masih di tier pertama? Nah, hal-hal inilah yang sebenarnya komparasi inilah dikalibrasi kan ya, istilahnya dikalibrasi ketika masuk perguruan tinggi negeri. Sehingga kalau dilihat-lihat, tidak ada nih, kalau kamu nanya sama PTN, berapa sih minimum nilai yang memungkinkan supaya aku lolos, pasti mereka tidak menjawab. Kenapa? Karena tergantung dari kualitas calon mahasiswa, intake-nya itu berapa. Disitulah mereka akan lihat, oh kali ini nilai tinggi-tinggi nih. Jadi saingannya juga Betul. banyak ya Bu ya, bukan sesama teman di Yes. sekolah tapi antar sekolah Yes, juga dan banyak seluruh gitu ya. Indonesia selindo. Kebayang gak sih kalau misalnya nilai kamu udah puas, kamu puas kan, intinya kan kita nggak boleh puas ya, kamu puas tapi ternyata tunggu dulu, di Jayapura sana jenius banget padahal sama-sama makan nasi. Nah itu kamu bisa terkalahkan, itu yang membuat kamu akhirnya tidak masuk PTN. Jadi sebenarnya masuk PTN itu bukan siapa paling pintar sih Zem. Betul. Masuk PTN bukan siapa paling pintar, tapi siapa paling siap. Siap secara akademik ini berarti berproses, siap secara mental, dan siap dalam hal merencanakan. Oke, berarti harus siap juga, begitu ya Bu ya, Betul karena banget. pastinya ini yang akan menentukan nanti kedepannya akan Yes. menjadi seperti apa, Yes. gitu. Meskipun ya mungkin banyak case lainnya ya Bu ya, tapi itu juga cukup untuk menentukan nanti masa depannya seperti apa gitu ya Bu. Nah Bu, karena ini kan pasti akan banyak teman-teman juga nih yang mungkin karena mungkin tahun depannya akan masuk ke Iya, betul banget. Sekarang udah mulai gitu ya. Iya gitu, pasti mungkin teman-teman yang ngedengerin juga kayak terinspirasi lah gitu. Oh mungkin kayak aku harus dari sekarang nih mulai riset seperti itu ya. Kebayang sih mereka lagi pada pusing ya sekarang ya. Iya benar gitu. Nah mungkin tips dan triknya kali Bu boleh dibagikan sama teman-teman semua di sini. Oke, yang satu itu adalah mindset. Kembali lagi, aku tuh selalu berusaha menyampaikan dan mengedukasi teman-teman itu, kita jangan pernah terkungkung oleh mindset bahwa ya udah deh, nilai gue jelek, jadi gue ya udah deh kayaknya gue nggak bakal sukses. Enggak gitu. Satu, mindset penting banget, punya growth mindset gitu. Kita nggak boleh terkungkung dengan stigma seperti itu. Kita harus break the stigma. Itu yang pertama, karena balik lagi jalur masuk PTN itu bukan hanya dari prestasi loh, ya kan? Ada juga dari jalur mandiri atau dan juga yang termasuk salah satu jalur tes ya. Nah itu kan yang dilihat portofolionya, kemampuan siswa itu sendiri. Jadi jangan pernah, satu growth mindset, yang kedua jangan pernah pasif. Karena pasif itu akan menghalangi kalian. Pasif itu artinya bahwa yaudah deh belajar aja, enggak.
Karena untuk masuk perguruan tinggi negeri itu juga diperlukan keaktifan, cetak prestasi, bukan cuma misalnya dalam hal akademis, tapi kalau misalnya teman-teman jago silat gitu ya, pencak silat, ya udah cetak prestasi di sana. Apapun yang dilakukan harus dilakukan dengan sepenuh hati sehingga akan terasa. Prestasi-prestasi itu dijalankan dengan senang hati gitu loh. Jadi satu growth, kemudian yang kedua cetak prestasi, dan yang ketiga yang tidak boleh lupa itu adalah selalu berdoa. Oh iya, gitu itu ya. paling krusial ya, paling utama sebenarnya, fondasi dari segala fondasi Iya, menuju benar, kesuksesan baik sekarang maupun nanti. Benar-benar doa, dan juga sedikit kali Bu aku tambahin restu ya Bu. Oh betul, jangan lupa restu orang tua. Jadi kalau nanti kamu lolos SNMPTN gitu ya, jangan lupa itu ibu ayahnya ditraktir makan gitu loh. Karena sama-sama bangga ya, Betul sekeluarga banget. semuanya. Bu Juli, makasih banyak loh udah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Ibu Sama-sama. berbagi dengan kita semua di sini. Makasih banyak ya Ibu ya. Teman-teman semua, terima kasih banyak juga untuk mendengarkan sesi kita hari ini. Jangan lupa dengarkan semua episode-episode menarik lainnya. Ada di Spotify dan juga di YouTube Guru Binar. Ada di sosial media juga, dicek-cek boleh mungkin biar nggak kelewatan episodenya di Instagram, Facebook, dan juga TikTok di @gurubinar. Dan juga misalnya teman-teman semua punya cerita yang ingin dibagikan dengan kami semua yang akan dibacakan di sesi podcast ini, boleh dikirimkan ceritanya di info@gurubinar.id. Untuk itu kami pamit. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Amin, mudah-mudahan ya Bu ya, dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di episode lainnya. Tetap di podcast Ngobrol Pintar Bikin Binar.